Timnas Indonesia. Semangat itu menyala terang, tapi mimpi Piala Dunia kembali kandas di depan mata. Kita sudah berjuang, kita sudah berharap. Namun 2026 kembali menjadi penantian yang belum berakhir. Apakah kita akan selamanya menjadi penonton, menyaksikan bangsa lain merayakan mimpi yang seharusnya bisa jadi milik kita? Ataukah saatnya kita berdiri menantang takdir dan menulis ulang perjalanan sepak bola Indonesia dari titik paling dasar? Ini bukan sekadar angan-angan, ini adalah seruan untuk bertindak, untuk berani bermimpi besar dan melakukan perubahan radikal yang selama ini kita hindari. Karena setiap kegagalan adalah pesan bahwa cara lama tak lagi cukup. Bayangkan ini, Indonesia tinggal 2 pertandingan lagi menuju Piala Dunia. Kita pernah hampir sampai, tapi 2026 membuktikan hampir saja tidak cukup. Jadi apa yang sebenarnya dibutuhkan untuk benar-benar sampai ke sana? Lebih dari sekadar mimpi, inilah cetak birunya. Dari membangun ulang akar rumput, mencetak talenta kelas dunia, hingga membentuk kerja sama strategis yang bisa mengubah takdir sepak bola kita. Mimpi tidak akan datang dengan doa tanpa arah. Ia datang melalui strategi, disiplin, dan keberanian untuk berbenah. Jika 2026 adalah luka, maka 2030 harus menjadi rencana. Dan rencana itu dimulai dari sekarang. Cukup sudah alasan, potensi sepak bola Indonesia terlalu besar untuk terus terjebak dalam siklus kecewa. Tahun 2026 seharusnya menjadi momentum kebangkitan, tapi malah jadi pengingat bahwa sistem kita belum benar-benar siap. Ini bukan tentang mencari kambing hitam, ini tentang masa depan yang harus kita bangun. Dalam video ini, kita akan mengupas strategi, keberanian, dan transformasi yang harus dilakukan agar kegagalan tak terulang lagi. Karena mimpi itu tidak akan mati. Ia hanya menunggu bangsa ini cukup berani untuk mengejarnya kembali. Pertanyaannya, apakah kita siap untuk membangun dari reruntuhan? Sudah puluhan tahun kita menatap layar televisi, menyaksikan negara-negara lain bersorak di panggung Piala Dunia. Sementara kita Indonesia masih terjebak dalam lingkaran yang sama. Semangat besar, tapi tanpa arah yang jelas. Kita punya jutaan pemain muda yang mencintai sepak bola, tapi cinta saja tidak cukup. Masalahnya bukan pada pemain, masalahnya ada pada sistem. Dari pembinaan usia dini yang tidak merata, liga untuk pemain muda yang belum serius, infrastruktur yang terbatas, konflik kepentingan pada jajaran petinggi, hingga tata kelola yang belum konsisten. Kita membangun mimpi di atas fondasi yang rapuh, dan saat badai datang, semuanya runtuh. Perubahan sejati dimulai dari bawah, dari sekolah-sekolah, dari desa, dari akademi kecil di ujung negeri. Jika akar rumput diperkuat, maka tunas-tunas masa depan akan tumbuh. Disinilah masa depan sepak bola Indonesia lahir, bukan dari stadion megah, tapi dari tekad kecil yang tumbuh di lapangan sederhana. Kita butuh peta jalan, sebuah blueprint yang jelas. Bagaimana mencetak pemain kelas dunia dari usia 8 tahun hingga profesional. Bagaimana klub, federasi, dan sekolah sepak bola bergerak dalam satu sistem yang terhubung.
Tanpa arah, setiap kemenangan hanyalah kebetulan, bukan hasil dari visi besar. Ini bukan tentang kapan Indonesia akan lolos ke Piala Dunia. Ini tentang kapan kita benar-benar siap untuk itu. Karena mimpi tanpa arah adalah ilusi, tapi mimpi dengan strategi adalah masa depan. Dan masa depan itu bisa dimulai hari ini. Untuk sampai ke Piala Dunia, kita tidak hanya butuh keajaiban, kita butuh rancangan. Mimpi harus diterjemahkan ke dalam langkah nyata, tahun demi tahun, generasi demi generasi. Dunia tak akan menunggu kita, maka satu-satunya jalan adalah berlari lebih cepat. Akhirnya kita sampai pada hal yang paling menentukan. Semuanya dimulai di sini di usia 6 hingga 12 tahun. Fase awal sebuah pondasi sepak bola suatu negara. Di fase ini bukan hasil yang dikejar, tapi fondasi yang kokoh, yaitu teknik dan mental. Kita perlu satu sistem akademi nasional yang terintegrasi dari Sabang sampai Merauke. Bukan akademi elitis, tapi jaringan pembinaan yang terkoneksi data, performa, dan progres pemain. Setiap anak berbakat dari kampung sekecil apapun harus bisa terpantau oleh sistem nasional. Kita bisa berkaca dari pemain-pemain kelas dunia seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho, Sadio Mane, Neymar Junior, Luka Modric, Carlos Tevez, dan masih banyak lagi legenda-legenda yang berawal dari lapangan sederhana. Kenapa mereka bisa? Karena mereka terpantau sejak dini. Masa depan sepak bola tak boleh bergantung pada keberuntungan, tapi pada desain yang cerdas, agar talenta-talenta muda bisa mendapat jalan yang tepat. Sangat disayangkan jika talenta muda tidak bisa berkembang hanya karena masalah kesempatan yang tak berpihak. Sepak bola modern bukan lagi sekadar permainan fisik. Ini tentang ilmu, sport science, nutrisi, psikologi olahraga, dan teknologi analitik kini menjadi senjata utama. Negara-negara kecil seperti Islandia dan Jepang membuktikannya. Mereka tak memiliki jutaan pemain, tapi mereka punya sistem yang efisien dan sains yang bekerja. Tak ada pemain besar tanpa kompetisi besar. Liga usia muda harus berjalan berjenjang dan teratur. Klub harus berani mengorbitkan pemain muda, bukan hanya pemain asing. Kita perlu membangun identitas permainan, gaya khas Indonesia, cepat, kreatif, disiplin, dan berani. Karena sepak bola bukan hanya tentang menang, tapi tentang siapa kita di mata dunia. Akhirnya kita sampai pada mimpi kita. Tahun 2030 bukan sekadar angka, itu simbol dari arah baru. Jika hari ini kita mulai, jika setiap langkah dirancang dan dijalankan dengan keseriusan, maka 5 tahun dari sekarang mungkin untuk pertama kalinya lagu Indonesia Raya akan berkumandang di panggung Piala Dunia. Bukan karena kebetulan, tapi karena bangsa ini akhirnya belajar untuk percaya pada proses. Kalau kamu suka konten seperti ini, langsung cek profil aku ya. Udah banyak video lain yang bakal kamu suka.